Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rahmat Maulana, NPM 19 100 154 114 dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan yaitu tentang organisasi. Pendahuluan, secara umum yang dimaksud dengan mengorganisasi adalah mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efektif. Sarana untuk mencapai yang dimaksud tersebut adalah organisasi. Dalam organisasi ditetapkan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembagian tugas, komunikasi, jalur pelapor, tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena itu, tujuan perusahaan proyek berbeda-beda, maka susunan organisasi pun akan berbeda-beda. Struktur organisasi dimaksud untuk mengatur kerjasama, hierarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing personal. Terdapat berbagai macam jenis struktur organisasi yang tetapi paling kenal adalah dua jenis, yaitu organisasi fungsional dan organisasi matris. Organisasi fungsional sering disebut sebagai organisasi tradisional. Organisasi ini dipecah atau dikelompokkan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Struktur organisasi fungsional banyak dijumpai dan berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil. Ciri utama organisasi fungsional adalah memiliki struktur piramida dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal yang seperti berikut. Prinsip komando tunggal, di mana masing-masing personil hanya memiliki satu atasan. Setiap personil mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Arus informasi pelapor bersifat vertikal. Hubungan kerja horizontal diatur dengan prosedur kerja, kebijakan, dan petunjuk pelaksana. Mekanisme koordinasi antara unit bila diperlukan dilakukan dengan rapat-rapat atau membentuk panitia perwakilan. Kelebihan dari organisasi fungsional antara lain memudahkan penguasaan kerja. Setiap personil hanya melapor kepada satu atasan. Adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya. Konsentrasi perhatian personil terpusat berdasarkan bidang yang bersangkut. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis berulang-ulang. Memudahkan pengendalian kinerja personil serta mengendalikan mutu, waktu, dan biaya. Organisasi matris. Di dalam organisasi matris, selain ada jalur formal vertikal, terdapat pula jalur formal dan horizontal. Dalam struktur organisasi matris, personil tetap terikat secara administratif kepada departemen fungsional sebagai induk organisasinya, dan juga terikat kepada pimpinan proyek mengenai tugas yang ditangani di proyek. Struktur organisasi ini seperti ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan organisasi fungsional sehingga dapat menyesuaikan dan memberikan tanggapan yang tepat secara kegiatan proyek yang dinamis. Kelebihan dari struktur organisasi matris antara lain dengan adanya penanggung jawab khusus, maka kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan secara terus-menerus. Kemungkinan penanganan masalah proyek yang timbul dengan cepat. Kemungkinan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dengan lebih dari satu proyek secara bersamaan. Selain bertugas di dalam proyek, personil masih dapat meningkatkan profesional dan mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat kepada induk organisasi fungsional. Kekurangan dari bentuk organisasi matris antara lain adalah dapat menimbulkan konflik antar organisasi maupun personil karena kompleksitas organisasinya. Ada ketergantungan antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Seringkali suatu organisasi memiliki tugas-tugas lain di luar proyek yang ditangani. Adanya dua jalur pelapor bagi anggota tim inti proyek. Pimpinan proyek yang harus mengkomunikasi dan melakukan kompromi dengan pimpinan dalam organisasi fungsional yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan proyek yang sedang dikerjakan.